Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada dan harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan proses pencernaan manusia, iklan, dan tangga nada. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan fungsi dan proses pencernaan manusia, mengetahui perbedaan dan persamaan iklan, dan mengetahui tangga nada minor dan mayor. Dan dan ingatkan untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Ketika kita makan, kita akan mulai dari mulut terlebih dahulu. Nah, ini adalah alat pencernaan manusia yang pertama, yaitu mulut dibantu oleh gigi dan kelenjar ludah yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lebih kecil dan halus. Di dalam mulut, kita juga dibantu oleh yang disebut dengan gigi. Yang pertama yaitu gigi geraham, fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Dan gigi taring, fungsinya untuk merobek makanan. Setelah dari mulut, kita menuju ke kerongkongan, yaitu kerongkongan berfungsi untuk mengantarkan makanan menuju lambung menggunakan gerak peristaltik, yaitu mendorong makanan menuju lambung. Di belakang rongga mulut terdapat tonjolan kecil yang disebut uvula. Kemudian pada ujung tenggorokan terdapat faring yang berfungsi untuk membantu masuknya makanan dan udara. Setelah dari kerongkongan, kita beralih ke alat pencernaan yang ketiga, yaitu adalah lambung. Di dalam lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik yaitu peremasan makanan oleh otot-otot dinding lambung, sedangkan kimiawi yaitu adalah dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung. Apa saja enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung? Nah, di sini yang pertama yaitu enzim renin. Mengendapkan protein susu menjadi kasein, itu fungsi dari enzim renin. Kemudian enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Lalu selanjutnya asam klorida, membunuh kuman dan penyakit yang masuk dari makanan dan mengasamkan makanan. Setelah dari lambung, kita beralih ke usus halus. Fungsi dari usus halus adalah memecah makanan dan menyerap sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, kita beralih ke usus yang satunya lagi, yaitu usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap kelebihan air, mineral, dan lemak, kemudian dan membusukkan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Di dalam usus besar juga ada rektum, yaitu organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat sementara menampung feses atau kotoran. Terakhir yaitu anus, lubang akhir saluran pencernaan. Fungsi dari anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang biasa kita keluarkan di kamar mandi. Jika diurutkan sistem pencernaan manusia, yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Nah, ini adalah urutan sistem pencernaan pada manusia. Di dalam tubuh kita ada juga yang disebut kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu kelenjar ludah, menghasilkan air liur yang berfungsi untuk mengencerkan makanan agar mudah untuk dicerna. Kemudian di dalam kelenjar ludah ada yang disebut enzim ptialin, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula, membasahi makanan, dan terdapat di air liur. Itu adalah fungsi dari enzim ptialin. Kemudian yang kedua yaitu hati. Fungsi hati yaitu penghasil getah empedu untuk menghancurkan partikel-partikel lemak menjadi halus. Partikel halus akan diserap oleh dinding usus halus. Dan yang terakhir, kelenjar pencernaan yang ada pada tubuh manusia yaitu adalah pankreas.
Fungsi pankreas adalah menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Yang pertama yaitu enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian enzim amilase mengubah amilo menjadi glukosa. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Begitulah kira-kira sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu membuat sebuah iklan. Nah, untuk membuat iklan yang kreatif, kita harus kombinasikan gambar dan tulisan. Nah, anak-anakku bisa perhatikan dua gambar berikut ini. Persamaan dari kedua gambar tersebut adalah sama-sama berisi tentang iklan makanan. Dan perbedaan dari dua gambar tersebut adalah makanan yang dijual. Yang pertama yaitu menjual makanan junk food, dan yang kedua yaitu menjual makanan sehat. Untuk hidup sehat, perhatikan lagu berikut ini. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Pada sebuah lagu itu dibagi menjadi dua tangga nada, yaitu tanda naga mayor dan minor. Perbedaannya adalah tangga mayor bersifat gembira dan bersemangat, sedangkan yang minor adalah bersifat sedih dan pelan. Kemudian yang kedua yaitu yang mayor diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Dari lagu Mars Hidup Sehat, kita bisa lihat lagu tersebut bernada semangat, maka lagu tersebut bernada mayor. Kesimpulan untuk hari ini. September 1975, negara tetangga Indonesia yaitu Papua Nugini memproklamirkan negaranya sebagai negara merdeka. Negara yang berada di sebelah timur Indonesia berbatasan darat dengan Indonesia di sebelah timur, yaitu dengan Provinsi Papua.
Negara Papua Nugini beribu kota di Port Moresby, sebuah kota yang sangat indah dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Begitulah sedikit cerita tentang Papua Nugini. Tugas hari ini kerjakan di buku tulis dan kemudian jangan lupa tulis soalnya ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iklan elektronik, makanan sehat, gangguan pencernaan pada manusia, dan properti tari. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah menyaksikan video yang Padadan buat. Saksikan terus ya video yang Padadan buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.